Indorunners adalah salah satu komunitas lari terbesar di Indonesia. Tujuan terbentuknya Indorunners adalah untuk menyebarkan virus lari di seluruh masyarakat Indonesia. Para pendiri Indorunners itu melakukan suatu branding terhadap Indorunners dengan melakukan campaign melalui sosial media, khususnya Facebook, sehingga pesannya bisa sangat cepat tersebar secara viral. Orang-orang yang dulunya nggak terlalu suka lari, ketika melihat postingan-postingan temennya di Facebook, kemudian menjadi tertarik untuk ikut lari. Kalau di Jogja sendiri, waktu itu aku lihat belum ada komunitas lari ya. Jadi olahraga lari sendiri masih sangat jarang dilakukan oleh orang-orang. Nah, waktu itu aku juga lari dengan suami, hanya berdua dekat rumah. Kemudian aku mencoba untuk melemparkan ide di Facebook, Indorunners Facebook. Nah, lalu ada beberapa orang yang kemudian pengen ikutan gitu dengan ide itu. Nanti kita bentuklah Indorunners juga. Asal-usul nama Playon itu sebenarnya adalah ide dari teman-temannya. Jadi waktu itu kita mencoba untuk mencari nickname untuk nama teman-teman. Jadi kita mengadakan suatu kuis. Jadi teman-teman bisa urun rembuk ide-ide nama, kemudian yang terpilih ada 3 dan akhirnya dipilih secara ada polling, yang paling banyak terpilih adalah Playon Jogja. Kita punya event mingguan nama Thursday Night Run setiap Kamis malam jam 18.45 di Grapari Telkomsel. Jadi TNR itu lebih ke ajang sosialisasi untuk ketemu teman-teman dan lebih ke fun run. Kelompok 1 atau grup 1 itu untuk pelari yang udah lama berlari, jaraknya lebih jauh, kurang lebih 7 kilo, dan pace-nya juga lebih cepat. Untuk kelompok 2 atau grup 2 itu untuk pelari rutin yang berlari dengan jarak 5 kiloan. Untuk kelompok 3 itu untuk pelari-pelari baru dan juga jaraknya 5 kilo. Karena kita larinya malam dan di jalan umum, jadi kita ada petugasnya, kapten untuk memimpin rombongan, ada marshalnya, itu untuk mengamankan, dan ada sweeper yang mengikuti dari belakang. Selain Thursday Night Run, kita punya SMR. SMR itu Sunday Morning Run. Jadi kita lari di hari Minggu pagi setiap jam 6, tempatnya di GSP. Seminggu penuh dari Senin sampai Sabtu, yang namanya kita kerja, sibuk, dan segala macam. Jadi kita hari Minggu itu benar-benar ketemu, ngumpul. Mungkin jaraknya lebih jauh, tapi hey, it's fun. Jadi kita bisa ketemu dengan banyak orang, relax pagi-pagi. Jadi relax nggak hanya sekedar istirahat di rumah tidur, tapi bisa lari bareng-bareng. Namanya juga fun run, 10 kilo pasti nggak akan kerasa. Kalau misalnya kita ketemu spot-spot yang bagus buat foto-foto, ya kita istirahat foto-foto.
biar hasil race-nya maksimal memang harus latihan yang tekun ya, jadi ada konsistensi juga di situ. Intinya sih untuk menggapai hasil yang baik itu harus dengan usaha yang baik juga. Biasanya sih kalau biar biar semangat gitu, misalnya janjian latihan bareng gitu, atau mungkin kita bikin kayak challenge kecilan lah di antara sesama anak-anak player. Jadi biar ada motivasinya terus gitu buat latihannya. Kalau latihan sendiri itu biasanya hambatan utamanya biasanya malas ya. Jadi kalau misalnya latihan sendiri kan harus bangun pagi sendiri, terus lari sendiri, kadang juga gampang bosen, capek gitu, jadi cepat berhenti. Tapi kalau ada temennya kan biasanya ada yang memotivasi gitu, kita juga jadi ikutan semangat gitu, jadi capeknya lupa. Halo, kita mau race Borobudur 10 kilo. Persiapannya dari kemarin sama teman-teman udah latihan bareng sih. See you at finish line. Kencang sekali, lari kencang, melebihi benteng Takeshi. Dan garang di aspal, mereka dapat sangat di trail. Saya tidak dapat. Saya perlu berguru sama ini. Doakan saya ya, doakan. Ayo, medalinya bagus. Subhanallah, ada pohon berbuah pisang. Luar biasa. Cuma ada di Borobudur 10K, setahun sekali. Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Udah 2 tahun ini ya, dari awal lah pokoknya saya dulu. Kan suka ada itu loh mas, suka ada garukan ya, tahu sendiri kan, saya kan ya gitu. Terus saya mulai latihan lari tuh biar lebih cepat daripada kamtipnya yang ngejar tuh, soalnya kalau kadang-kadang kan itu kan malu juga mas kalau ketangkep. Ya iseng-iseng ikut gitu, siapa tahu bisa nambah temen apa nambah pelanggan juga bisa. Ya gitu mas, terus ya lanjut lah sampai sekarang. Ya semoga semakin bagus, anggotanya semakin banyak, terus bisa mengadakan acara lari yang nasional gitu mas, yang semua orang bisa ikut gitu. Mengapa
tanyakan. Ya awalnya sih pada masa transisi ketika habis lulus kuliah, saya terlalu tidak fit sekali, perokok, terus kacau lah hidupnya, tidur terlalu malam, begadangan, bangun siang. Akhirnya dari titik situ saya coba untuk berhenti merokok dan kemudian mencoba untuk hidup lebih sehat. Memang awalnya sangat berat sekali. Saya harus berhenti merokok dengan lingkungan yang hampir 10 dari 10 orang teman saya perokok. Mulai dari berhenti merokok, saya mencoba untuk hidup sehat, yaitu belajar Muay Thai. Dari Muay Thai saya senang lari, sampai sekarang lebih cinta lari daripada Muay Thai. Ketika berlari, saya merasa lebih mengalahkan diri saya sendiri, mengalahkan ego untuk berhenti ketika capai, mengalahkan ego untuk malas ketika melangkahkan kaki keluar rumah. Dan di lari saya memiliki banyak teman-teman yang menginspirasi saya untuk lebih menekuni bidang itu. Kalau saya melihat setiap orang punya motivasi dan alasannya masing-masing untuk berlari. Apalagi ketika sudah berbaur dengan komunitas, saya rasa perbedaan-perbedaan itu mungkin harus kita bisa terima, bisa kita jadikan sebuah dorongan untuk saling memotivasi atau bisa saling memberi masukan. Saya melihat teman-teman banyak yang serius untuk berlatih juga, banyak yang hanya sekedar senang-senang, yang penting dapat sehatnya. Apapun alasannya, yang penting semua dikembalikan lagi kepada kebutuhan kita masing-masing. Teruslah berusaha untuk berlari. Apapun yang kalian lakukan, sebisa mungkin lari atau olahraga merupakan bagian keseharian kalian, kebiasaan kalian, dan teruslah berusaha. Suatu saat saya yakin teman-teman pasti bakal mencapai targetnya masing-masing. Dengan dijalani, konsisten, komitmen, suatu saat kalian akan menuju ke sana. Percayalah.